Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama aku Jauza. Kali ini aku mau menceritakan tentang Ismail bin Katsir atau Ibnu Katsir. FYI aja ya guys, jadi waktu aku SMP dulu di Al-Azhar Syifa Budi Parahyangan di Bandung, nama kelas aku itu Ibnu Katsir. Jadi aku udah familiar banget dengan Ibnu Katsir guys. Nah sekarang kita lihat dulu aja intronya. Ismail bin Katsir gelar lengkapnya adalah Ismail bin Umar Al-Qurashi bin Katsir Al-Basri Ad-Dimashqi Imaduddin Abu Al-Fidah Al-Hafiz Al-Muhaddis Asy-Syafi'i. Panjang banget ya guys. Adalah seorang pemikir dan ulama muslim. Namanya lebih dikenal sebagai Ibnu Katsir. Beliau ini lahir pada tahun 1301 Masehi di Busra, Suriah, dan wafat pada tahun 1372 di Damaskus, Suriah. Ibnu Katsir tumbuh besar di kota Damaskus. Di sana beliau banyak sekali menimba ilmu dari para ulama di kota tersebut. Salah satunya adalah Syekh Burhanuddin Ibrahim Al-Fazari. Beliau juga menimba ilmu dari Isa bin Mut'im, Ibnu Asyakir, Ibnu Syairazi, Ishaq bin Yahya bin Al-Hamidi, dan banyak lagi guys. Selain itu, beliau juga belajar kepada Syekh Jamaluddin Yusuf bin Zaki Al-Mizzi, di mana beliau ini merupakan salah seorang ahli hadis di Syam. Syekh Al-Mizzi ini kemudian menikahkan Ibnu Katsir dengan putrinya. Berkat kegigihan belajarnya, akhirnya Ibnu Katsir menjadi ahli tafsir ternama, ahli hadis, sejarawan, serta ahli fikih besar abad ke-8 Hijriah. Kitab beliau dalam bidang tafsir yaitu Tafsir Al-Quran Al-Azhim, menjadi kitab tafsir terbesar dan tersohih hingga saat ini. Di samping kitab tafsir Muhammad bin Jarir At-Tabari. Keistimewaan yang terpenting adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, yaitu ayat dengan ayat yang lainnya. Dan terus menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah, yaitu hadis. Kemudian dengan perkataan para salafus solih, pendahulu kita yang solih, yakni para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kemudian dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Ibnu Katsir menulis tafsir Quran yang terkenal yang bernama Tafsir Ibnu Katsir. Hingga kini tafsir Al-Quran Al-Karim sebanyak 10 jilid ini masih menjadi bahan rujukan di dalam dunia Islam. Di samping itu, beliau juga menulis buku Fadail Al-Quran, yaitu keutamaan Al-Quran, berisi ringkasan sejarah dari Al-Quran. Dalam ilmu fikih, Ibnu Katsir juga tidak diragukan guys keahliannya. Oleh para penguasa, ia kerap dimintakan pendapat menyangkut persoalan-persoalan tata pemerintahan dan kemasyarakatan yang terjadi pada kala itu. Misalnya saja saat pengesahan keputusan tentang pemberantasan korupsi tahun 1358, serta upaya rekonsiliasi setelah Perang Saudara atau peristiwa pemberontakan Bait Damur pada tahun 1361. Dan dalam menyerukan jihad pada tahun 1368 sampai 1369 Masehi. Selain itu, beliau juga menulis buku terkait bidang fikih didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Ibnu Katsir pun banyak sekali menulis kitab-kitab ilmu hadis. Di antaranya yang terkenal yang pertama adalah Jami' al-Masanid wa as-Sunan, atau kitab penghimpun musnad dan sunan. Sebanyak 8 jilid berisi nama-nama sahabah yang banyak meriwayatkan hadis. Yang kedua, Al-Kutub As-Sittah, atau kitab-kitab hadis yang 6, yakni suatu karya hadis. Yang ketiga, At-Takmila Fit Ma'rifat As-Siqat wa Ad-Du'afa wal Al-Mujahal, yang artinya pelengkap dalam mengetahui perawi-perawi yang dipercaya. Lalu, Al-Mukhtasar atau ringkasan merupakan ringkasan dan mukadimahnya Ibnu Salah. Dan Adilah At-Tanbih li Ulum Al-Hadis, atau buku tentang ilmu hadis atau lebih dikenal dengan nama Al-Ba'idz Al-Hadis. Kitab sejarahnya yang dianggap paling penting dan terkenal adalah Al-Bidayah. Ada 2 bagian besar sejarah yang tertuang menurut buku tersebut, yakni sejarah kuno yang menuturkan mulai dari riwayat penciptaan hingga masa kenabian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sejarah Islam mulai dari periode dakwah Nabi ke Makkah hingga pertengahan abad ke-8 Hijriah. Jadi guys, seperti itulah cerita dari seorang Ibnu Katsir atau ahli tafsir ternama. Nantikan lagi video-video aku selanjutnya, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, di-share, dan di-like juga video-video aku seperti biasa ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.